Mabel, mari belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajarnya hari ini? Harus siap dan semangat ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa sebelum belajar dahulu. Oke anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran kita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang revolusi bumi dan dampaknya. Apa sih itu revolusi bumi dan bagaimana dampaknya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, kita telah mengalami musim hujan. Nah, ketika musim hujan, bumi kita menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan ya? Mari kita cari tahu. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh. Pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Dan juga cuaca yang tampak semula panas kini menjadi sejuk. Tahukah kamu, pada bulan-bulan tertentu curah hujan sangat tinggi. Namun, pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Bahkan, ketika musim hujan telah berganti menjadi musim panas, di belahan bumi yang lain secara bersamaan terjadi musim dingin. Mengapa bisa terjadi perbedaan musim ini ya? Mari kita amati gambar berikut ini. Bisa dilihat dari gambar, di situ bumi seolah-olah mengelilingi matahari, di mana bumi membuat sebuah jalur atau orbit yang berbentuk elips. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan revolusi bumi. Dan dari gambar ini juga kita dapat mengetahui ternyata bumi itu berevolusi selama 1 tahun. Bisa dilihat dari gambar dari Desember, Maret, Juni, September, dan kembali lagi ke titik awal balik ke Desember. Dan selama 1 tahun berevolusi ini, bumi di saat yang bersamaan juga mengalami rotasi, di mana belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari, sehingga terjadilah perbedaan musim. Seperti informasi yang telah kita ketahui di awal tadi, jika di belahan bumi utara mengalami musim panas, maka di belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin, dan begitupun sebaliknya. Nah, inilah salah satu dampak dari revolusi bumi. Lalu, apakah ada dampak lainnya dari revolusi bumi ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, dampak dari revolusi bumi ini adalah gerak semu matahari, di mana kemiringan bumi terhadap bidang tegak sebesar 23,5 derajat menyebabkan posisi matahari seolah-olah berada di utara dan terkadang tepat di atas dan juga kadang-kadang berada di selatan. Seperti pada gambar ilustrasi ini ya. Oke, kita lanjut ke dampak berikutnya, yaitu perubahan lamanya siang dan malam. Kemiringan bumi saat berevolusi menyebabkan adanya perbedaan lamanya siang dan malam. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September, matahari tepat berada di atas khatulistiwa. Akibatnya, daerah di seluruh permukaan bumi mendapatkan sinar matahari siang selama 12 jam dan tidak mendapatkan sinar matahari malam selama 12 jam juga, kecuali di kutub utara dan selatan.
Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di utara Khatulistiwa. Akibatnya, siang di belahan bumi utara lebih lama daripada belahan bumi selatan. Di kutub utara akan mendapatkan cahaya matahari siang selama 6 bulan. Dan di kutub selatan tidak mendapat cahaya matahari malam selama 6 bulan. Sebaliknya, tanggal 22 Desember, kutub selatan akan mendapatkan cahaya matahari selama 6 bulan, sedangkan kutub utara akan gelap selama 6 bulan. Dampak selanjutnya yaitu adanya kalender Masehi. Nah, kalender Masehi ini tercipta karena adanya revolusi bumi. Berdasarkan pembagian bujur, batas dari penanggalan internasional ada pada 180 derajat. Apabila di belahan timur bujur 180 derajat berada pada tanggal 6, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 5. Nah, dari kejadian ini seolah-olah melompat satu hari. Hitungan kalender Masehi ini dalam satu tahun ada 365,25 hari. Oke, kita lanjut ke dampak berikutnya, yaitu terlihatnya rasi bintang. Apa sih rasi bintang itu? Ya, benar. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang membentuk pola tertentu. Sebenarnya, rasi bintang yang kita lihat itu jaraknya tidak berdekatan satu sama lain. Tetapi, antara bintang satu dengan yang lainnya itu berjauhan. Ketika kita mengamati dari bumi, tampak berdekatan dan tersusun pola. Karena revolusi bumi ini, rasi bintang pada setiap bagian bumi akan terlihat berbeda. Pada bumi bagian utara, hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di bagian utara. Dan pada bumi bagian selatan, hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di bagian selatan. Begitu juga bagian bumi yang lain. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah tahu kan apa itu revolusi bumi dan apa saja dampak-dampaknya? Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari dari arah barat ke timur atau berlawanan jarum jam. Yang kedua yaitu waktu yang dibutuhkan bumi mengitari matahari dalam satu kali putaran penuh atau kala revolusi yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Kesimpulan yang berikutnya yaitu dampak dari revolusi bumi. Pertama, perbedaan musim. Kedua, gerak semu matahari. Ketiga, perubahan lamanya siang dan malam. 4. Adanya kalender Masehi. 5. Terlihatnya rasi bintang. Oke, sudah jelas kan anak-anak? Nah, sekarang waktunya tugas. Untuk tugasnya anak-anak, temukanlah 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Tuliskan informasi yang kamu temukan itu di tiap gambar jari berikut. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Selamat dan semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.